Di zaman yang serba modern seperti sekarang, hal-hal mistis penuh tanya rupanya masih kerap terjadi. Dan bukan hanya di wilayah-wilayah terpencil saja. Bahkan di kota besar yang padat pemukiman pun kejadian aneh dapat terjadi tanpa pandang bulu. Pada pertengahan tahun 2016 lalu, warga Sawangan Baru, Depok Timur, Jawa Barat digegerkan oleh kemunculan keranda terbang yang melayang dan berjalan sendiri tanpa ada yang mengusung. Bukan hanya 1-2 orang yang melihat, tetapi keranda terbang disaksikan oleh hampir seluruh warga sekitar. Tapi, apakah yang sebenarnya terjadi di sana? Pak RT bikin sebel ya, sebel aja. Apa sih Lu bukan apa-apa. Lu malam ini gue disuruh ronda. Lu kan tahu kemarin gue bisa ronda. Warga kan banyak. Lah jadi gue mulu disuruh ronda. Ya mungkin dia nilai PRT itu kita yang paling eksis berdua. Bukan apa-apa, Cep. Gue udah janjian sama si Inun. Mau ajak dia nonton film. Sepatu gue udah semur. Buset, yang lu bersihin gigi mengkilat? Iya, semir. Oh, udah ganti? Dari dulu. Lu coba itu. Gila. Lagian tiap malam begini-gini aja kita. Bosan banget gue ngeliat muka lu. Sembarangan kamu. Emang apa yang mau lihat? Ya sekali-kali kek, cewek cakep, janda montok lewat. Lah ini, lihat muka lu bosan gue. Mulut lu Sembarang ngatain gue mulut gue monyong. Mulut gue bukannya monyong. terus? Muka gue mundur. Iya ya. Lagian, kalau lu mau ngeliat cewek cakep tuh jangan di sini. Pantasnya lu nongkrong tuh di mall, diskotik. Itu pantas. Kalau lu muter-muter di sini aja mah, paling lu cuman main sama Madi di sini. Malam-malam ngomong sama Madi lu. Apa? Lu takut ya? Cemen lu. Ngatain gue cemen, ngatain gue penakut. Nih, gue nih. Itu iya ya. Itu malam-malam ada yang meninggal. Innalillahi. Hah? Siapa ya? Aduh. Jangan-jangan warga kita kali. Kurang tahu, tapi kok nggak laporan sama PRT sih? Yaudah, kita lihat yuk. Aduh, kok nggak ngomong ya? Jadi pertama saya nggak percaya sih ya, gitu. Jadi ada beberapa orang yang laporan ke saya gitu. Saya anggap itu mistis kan gitu. Itu cuman isu aja warga gitu. Cuma akhirnya ya nggak kita tanggapin. Gitu. Seharusnya kalau orang meninggal itu di gang ada bendera kuning. Iya. Kemana kerandanya, Cep? Gak ada. Tadi perasaan Lewat sini. di mulut gang. Cep, itu kerandanya ngapa jalan sendiri, Cep? Nggak ada yang mikul. Lu kira tukang pisang makin dipikul? Maksud gua ninggotong. Jangan-jangan. Kita kudu laporan sama RT nih. Jadi Robi gua ditinggal. Ketan. Robi, lu ngapain di sini jadi larian di tanah lo? Hah? Ini gua lari ke sono. Ini tembok. Mata lu kagak lihat kali lo. Awas nyangkut cepetan. Bilang-bilang nyangkut. Mata lu soek lo. Kaca. Buka WT. Ini ada apa sih malam-malam teriak-teriak? Hah? Ada apa? Ada maling? Bukan, PT. Ini bukan masalah maling, PT. Ada keranda terbang aja. Maksudnya gimana sih? Iya, PT. Ada keranda terbang tanpa ada yang menggotong, PT. Melayang-layang. Sampai kaki iseng, PT. Di mana? Di mana? Di sana, PT. Di gang terowongan, PT. Aduh. Ini pasti alasan kalian ya kan?
kalian tuh malas ronda, jadi bikin alasan kayak gini. Oh, bener Pak RT, berani sumpah dah. Mau biar si Robi sama Gedik mau. Hah? Ngapa di sama Gedik guduangan? Di sama Gedik berdua. Udah. Kalau berdua lo mau sampai mau ngobrol. Iya juga sih. Udah, kenapa jadi ribut kayak gini sih? Hah? Sekarang kalian sholat sebelum kalian masuk keranda, ya. Udah malam ini. Oh, Pak RT ini bagaimana? Pak RT! Ini bagaimana sih, Cep? Kita laporan apa kita ngetanggapin? Pas ya saya mau keluar jam 2, kan keluar tuh. Terbayang saya itu orang perempuan lagi duduk. Tapi cewek, rambutnya segini. Kira-kira ya masih anak muda lah. Nyamperin lari, terus dianya hilang. Neng, mau beli apa, Neng? Bentar ya, Mak siapin sayur-sayurannya dulu. Tadi ke pasarnya kesiangan. Mau beli apa, Neng? Mak, ngapain sih mawak-mawak? Mbak ngomong sama siapa sih? Tadi ada perempuan duduk di situ. Mak pikir mau beli sayur. Iya, Mak orang gak ada siapa-siapa juga. Sini Dewi bawain. Ada-ada aja deh, Mak. Capek juga ya. Dak, jangan lupa ya. Ntar malam ke rumah gua. Iya, siap. Yaudah deh, sampai ntar malam ya. Dah. Neng Wanda, baru pulang sekolah, Neng? Neng baru balik. Neng, Neng Wanda berhenti, Neng. Aduh, Neng Wanda. Aduh, Neng Wanda ngoyor aja udah kayak ua. Neng Wanda kan tahu, Abang naksir sama Neng itu dari SD sampai sekarang. Tolong dong di polbek cinta Abang, Neng. Ya, di polbek ya. Aduh, Neng Wanda. Aduh. Satu langkah lagi abang ikutin gue. Gue kaduin sama bokap gue. Neng Wanda, Abang kita mati sama Abang. Wow. Makan pencarian lu. Sini lu. Lu kalau mau dapetin si Wanda, ngaca dulu pinggir empang. Urusin nih rambut lu, kagak tunggu-tunggu. Emang lu nggak mau sama si Wanda? Si Wanda? Iya. Yang anak Pak RT? Nggak demen. Wanda? Iya. Wah, Lamanya lu. Jadi anak saya si Wanda itu waktu itu pulang main sama temennya. Kebetulan di rumah saya ini ada rapat untuk persiapan panitia 17-an. Itu pulang-pulang dia nangis. Dia bilang katanya ya lihat keranda itu. Di zaman yang serba modern seperti sekarang, hal-hal mistis penuh tanya rupanya masih kerap terjadi. Dan bukan hanya di wilayah-wilayah terpencil saja. Bahkan di kota besar yang padat pemukiman pun kejadian aneh dapat terjadi tanpa pandang bulu. Pada pertengahan tahun 2016 lalu, warga Sawangan Baru, Depok Timur, Jawa Barat, digegerkan oleh kemunculan keranda terbang yang melayang dan berjalan sendiri tanpa ada yang mengusung. Bukan hanya 1-2 orang yang melihat, tetapi keranda terbang disaksikan oleh hampir seluruh warga sekitar. Tapi, apakah yang sebenarnya terjadi di sana? Pak RT bikin sebel ya. Sebel aja. Apa sih Lu bukan apa-apa. Lu malam ini gue disuruh ronda. Lu kan tahu kemarin gue bisa ronda. Warga kan banyak. Lah jadi gue mulu disuruh ronda. ya mungkin dia nilai PRT itu kita yang paling eksis berdua. Bukan apa-apa, Cep. Kamu ini kebiasaan ya? Kalau pulang malam nggak pernah ngasih kabar bapak. Sekarang kamu kenapa? Ya diganggu preman? Iya. Enggak. Siapa yang ganggu kamu? Enggak ada. Aku tuh barusan, Pak. Aku lihat ada keranda terbang. Keranda terbang apaan sih?
Jadi anak saya si Wanda itu waktu itu pulang main sama temennya, itu pulang-pulang dia nangis. Dia bilang katanya ya lihat keranda itu. Beneran, Pak. Barusan pas aku jalan pulang, itu semua lampu di jalanan mati hidup, Pak. Nggak tahu kenapa, perasaanku tuh jadi nggak enak. Pas aku lihat ke belakang, itu keranda terbang, Pak. Melayang sendiri. Ya ampun kakak. Sekarang kamu itu ketularan sama orang-orang sini ya? Keranda terbang lah, apalah, ntar apa lagi nggak tahu. Pak beneran ya Allah, Pak, aku serius, aku beneran takut ini Pak, ya Allah Pak. Ya udah. Di zaman yang serba modern seperti sekarang, hal-hal mistis penuh tanya rupanya masih kerap terjadi. Dan bukan hanya di wilayah-wilayah terpencil saja. Bahkan di kota besar yang padat pemukiman pun kejadian aneh dapat terjadi tanpa pandang bulu. Pada pertengahan tahun 2016 lalu, warga Sawangan Baru, Depok Timur, Jawa Barat digegerkan oleh kemunculan keranda terbang yang melayang dan berjalan sendiri. Di zaman yang serba modern seperti sekarang, hal-hal mistis penuh tanya rupanya masih kerap terjadi. Dan bukan hanya di wilayah-wilayah terpencil saja. Bahkan di kota besar yang padat pemukiman pun kejadian aneh dapat terjadi tanpa pandang bulu. Pada pertengahan tahun 2016 lalu, warga Sawangan Baru, Depok Timur, Jawa Barat digegerkan oleh kemunculan keranda terbang yang melayang dan berjalan sendiri tanpa ada yang mengusung. Bukan hanya 1-2 orang yang melihat, tetapi keranda terbang disaksikan oleh hampir seluruh warga sekitar. Tapi, apakah yang sebenarnya terjadi di sana? Pak RT bikin sebel ya, sebel aja. Apa sih Lu bukan apa-apa. Lu malam ini gue disuruh ronda. Lu kan tahu kemarin gue habis ronda. Warga kan banyak. Lah jadi gue mulu disuruh ronda. Ya mungkin dia nilai PRT itu kita yang paling eksis berdua. Bukan apa-apa, Cep. Gue udah janjian sama si Inun. Mau ajak dia nonton film. Sepatu gue udah semur. Buset, yang lu bersihin gigi mengkilat? Iya, semir. Oh, udah ganti? Dari dulu. Lu coba itu. Gila. Lagian tiap malam begini-gini aja kita. Bosan banget gue ngeliat muka lu. Sembarangan kamu. Emang apa yang mau lihat? Ya sekali-kali kek, cewek cakep, janda montok lewat. Lah ini, lihat muka lu bosan gue. Mulut lu Sembarang ngatain gue mulut gue monyong. Mulut gue bukannya monyong. terus? Muka gue mundur. Iya ya. Lagian, kalau lu mau ngeliat cewek cakep tuh jangan di sini. Pantasnya lu nongkrong tuh di mall. Bentuk kemunculannya pun serupa, melayang setinggi pikulan keranda pada umumnya. Lantas, apakah sebenarnya keranda terbang ini? Apa maksud dari kemunculannya? Jadi keranda itu keranda yang zaman dulu ya, itu jadi yang masih pakai bambu begitu, bukan keranda yang sekarang ini stainless atau apa gitu, enggak, bukan. Jadi waktu itu ada laporan ke saya, pagi-pagi katanya pulang kerja itu lewat jalan terowongan itu, dia bilang katanya lihat yaitu keranda itu, akhirnya dia mungkin kaget. Jadi motor dilepas, akhirnya dia jatuh, dia lari. Jatuh.
Waktu itu saking gue takutnya, ya langsung kabur. Aduh, untung aja nih motor gue nggak ada yang ngambil. No, takut sih takut, tapi lihat-lihat juga. Kunci motor lu lihat, kalau diambil orang gimana lu? Lu nih nggak ngerasain apa yang gue alamin sih. Nih dengerin. Gue kan ngambil kunci motor tuh. Lah pas gue nengok ke belakang, waduh, gue lihat gituan. Nampak lu, takut. No, kan yang lihat bukan lu doang. Gua sama Caca juga ngalamin. Nah itu. Lu biasa aja ceritanya, nggak heboh kayak lu. Santai men, santai. Lu kagak ingat? Ketahuan pas ngeliat lu lari paling dulu, Gue lari nggak pakai ngerem, sosokan berani lu. Ayo lu. Tapi yang sebenarnya terjadi itu apa ya? Nih yang terjadi di kampung ini tuh apa gitu ya? Itu dia, gua juga lagi mikirin. Patah kuburan. Kok banget sih ngagetin orang? Kan gua tuh Kayak musang panjang. Bener ya, semalam itu muncul lagi. Iya, Mak. Seno lihat sendiri dengan mata kepala Seno, Mak. Aku takut, Mak. Iya, saya nyari-nyari nggak ada. Saya cariin ke kebun-kebun. Katanya nggak ada, ya orang kita kan gaib. Susah. Kalau bukan lagi pas karena Kok emak nggak pernah diliatin ya? Apa takut sama emak kali? Wah, aduh nenek-nenek kalau ngomong. Mak itu samanya kayak Pak RT kalau ngomong. Agak ada takutnya. Ntar aja kalau tuh nongol, kabur. Ya. Kabrit dah. Tapi benar juga loh. Mendingan kita lapor sama Pak RT. Soalnya ini udah meresahkan warga. Ya nggak, Mak? Setuju gua tuh. Bener nggak? Bener juga. Bener, cocok itu, Mak. Iya bener. Ya ampun. Kalian lagi. Saya tuh sebenarnya udah bosan ketemu kalian. Ya ilah Pak RT, pakai ngomong begitu. Romannya gedek banget kita kemari. Iya Pak, sebelum datang udah disekak aja. Ya udah, sekarang ada apa? Ayo cerita. Anu Pak RT, semalam saya dapat laporan dari si Seno. Katanya dia nyiap keranda terbang itu juga Pak RT. Bener tuh Pak. Jadi ini sekarang masalah keranda terbang lagi? Itu? Iya Pak, masa saya datang berdua sini ngomongin janda? Bukan apa-apa Pak, sangat meresahkan warga di sini. Sampai nih Pak, pemuda yang ada di sini nih dilarang keluar sama bapaknya buat bantuin ronda kita. Tuh, dengar Pak RT. Soalnya apa Pak RT? Yang ngelihat bukan cuma saya masih Cecep, tapi si Seno juga udah ngeliat. Parahnya lagi Pak RT, kemarin saya dapat kabar juga, katanya warga sebelah udah ngeliat keranda terbang itu juga. Malah sampai sakit Pak RT. Beneran, Pak. Barusan pas aku jalan pulang, itu semua lampu di jalanan mati hidup, Pak. Iya, mau ke pasar emang sama kalau ke pasar jam 2 malam. Pas bisa saya keluar sendiri, naruh helm, pas muka saya madep ke sono tuh, itu ada apa ya kok hari gini gituan jalan, kata saya gitu. Ada keranda liwat, kok nggak ada kakinya, ada palanya doang. Dewi, cepet Wi, nanti emak telat nih ke pasarnya. Itu kan nyamperin saya pas sampai kemana lagi, kata saya gitu, kok nggak ada. Mak, ngapain sih di sini? Katanya mau ke pasar, nanti yang ada malah telat lagi. Ayo, Mak.
Kalau berita mengenai keranda terbang atau suatu benda yang terbang selain keranda sekalipun, itu bisa kejadian, itu bisa benar, bisa enggak, bisa orang itu melihat nyatanya terbang atau halusinasi. Tapi kalau seumpamanya memang terbang, kalau kita ditanya apakah mungkin ada kekuatan lain yang bisa menerbangkannya, ya, jin bisa melakukannya. Karena dalam Al-Quran itu kita pernah melihat ada kisah tentang Nabi Sulaiman ketika bertanya kepada pasukannya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan dengan secepat mungkin, sesegera mungkin singgasananya Ratu Balqis. Lalu Ifrit, ada dari bangsa jin namanya Ifrit, dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, ana atika bih qabla an taqum min maqamik. Aku akan datangkan buatmu sebelum engkau bangun atau bangkit dari tempat dudukmu. Berarti sebegitu cepatnya kekuatannya. Jadi berarti kalau ada sesuatu kejadian terbang, melayang, bisa saja itu hasil perbuatan dari bangsa jin. Sebenarnya yang semalam Mak lihat itu siapa sih, Mak? Iya, Wi. Emak itu sebenarnya pengen cerita sama kamu. Tapi ntar kamu takut, Wi. Emang kenapa, Mak? Emak lihat yang kata orang keranda terbang itu, Wi. Beneran? Di depan rumah kita? Iya, ke gang situ, Wi. Bentuknya kayak apaan, Mak? Ya, kayak jenazah gitu deh. Emang Mbak lihat jenazahnya? Emak kayak dapet bayangan gitu deh, Wi. Kelihatan terbayang gitu kayak gimana sih? Ya ada di dalam. Sampai sekarang aja terbayang masih gitu kayak. Terbayang ada di dalam gitu, di dalam itu. Kira-kira siapa ya, Mak? Udah Dewi, gak usah diomongin, Wi, yang begituan. Kan katanya kalau yang begituan diomongin bisa ikut nimbrung, Wi. Ih, apaan sih, Mak? Pagi-pagi udah ngomong yang begituan. Jadi awalnya kita jam 11 malam, itu malam Sabtu, kita jadwal ronda. Di pos itu kan belum ada orang gitu loh. Jadi saya niat untuk bangunin yang bagian yang lain yang ronda gitu. Ini nyamuk banyak banget sih, nggak biasanya. Si Cecep sama si Robi kemana sih? Jam segini belum datang. Biasaan nih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu apaan itu? Aduh. Astagfirullahaladzim. Cecep, Robi. Ngagetin aja. Maaf Pak RT, lagian Pak RT emang nggak denger apa? Kita jalan berdua. Pak RT lagi ngapain di sini? Ya, Ngeronda lah. Emang kelihatan lagi ngapain? Iya. Kalian nih kebiasaan aja. Kalau datang pasti telat. ya, saya mohon maaf Pak RT berdua. Sebenarnya nih saya kagak mau keluar karena kemarin lihat itu tuh ada keranda terbang, makanya rada takut. Cep, Rob, barusan nih ya, ngeliat itu tuh. Apa teh? Itu keranda mayang. Tadi dia lewat situ tuh, ke sana tuh. Buset. Tuh kan, sekarang Pak RT baru percaya. Kemarin saya ngomong nggak didengerin. Sekarang aja ngeliat sendiri, ngeliat dewek.
Terus gimana nih? Kita kabur yuk, pulang ya, pulang. Pulang, ini dulu enggak? Besok aja. Ayo cepet ah, cepet. Orang ya. Saya juga takut. Pas kita lewat depan musola, kita lihat sebelah kanan itu remang-remang, lah itu kok kayak keranda gitu loh. Akhirnya kita tegesin, ya ternyata benar gitu. Ya akhirnya kita langsung lewat aja gitu. Tunggu deh. Wanda, lu berani kan jalan sendiri? Tumben ya, jalan di sini sepi banget. Padahal kan belum maghrib. Iya sih. Ya mungkin karena yang pernah gue ceritain kalau waktu itu. Mungkin udah banyak yang lihat kali ya. Ya mereka pada takut lah kali. Oh gitu. Ya udah, gue duluan ya, Nda. Lu berani kan? Insya Allah berani. Dah, hati-hati ya. Orang ngapain ya tidur di tengah jalan? Mbak. Mbak. Nggak bangun sih. Mbak. Orang tidur apa pingsan ya? Ya waktu itu kita punya asumsi ya percaya, sebab sebelumnya kan kita udah pernah lihat gitu. Cuman ya kita pengen tahu aja bener apa enggak kan gitu. Setelah kita bubar rapat, kita cek rame-rame, ternyata Nah, tujuan kita ngumpul malam ini untuk ngebahas masalah 17-an. Nah, kita RT 1 ini bikin acara apa? Yang seru gitu. Tentunya kita buat acara lebih menarik lagi, Pak RT. Biar warga kampung gitu lebih senang lagi gitu, Pak RT. Iya nggak? Ya kan? Bener nggak? juga ya? Iya. Acara apa yang beda? Pak, ini gawat bener-bener gawat. Waduh, kalian main masuk-masuk aja. Ucapin salam dulu. Main gawat-gawat aja. Ada apa sih, ha? Pak RT, keranda terbang nongol lagi, Pak RT. Bener, Pak. Di ujung jalan sana, di ujung jalan. Muka gue kesenggol. Ini yang bener, Bang. Beneran yang Dewi cantik. Abang nggak bohong. Lu kalau mau saya ngomong halus lu, gue kasar lu. Lu diam aja. Ini urusan laki-laki. Au, ah. Pak RT, sebaiknya kita lihat saja. Yuk. Iya. Yaudah, yuk, kita cek. nggak lama kita cek ke lokasi, rame-rame, ya ternyata benar. Pak RT, hei warga, kalau mau lihat nih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya kan? Pak RT sekarang percaya kan? Iya. Ya Allah. Dia ngilang, Cek. Hilang kemana? Hilang kemana tuh? Tadi di situ. Ini sama kejadiannya sama emak kemarin. Kerandanya hilang juga. Orang tidur apa pingsan ya? Pak, itu Pak. Pak, itu perempuan berponi yang aku lihat kemarin, Pak, itu Pak. Pak, di situ Pak, itu Bapak lihat deh itu. Itu. Mana sih, Kak? Nggak ada, Kak. Itu Pak, di dekat situ. Wanda nggak lihat apa sih, Nak? Mana Wanda kagak ada apa-apa, mana? Perempuan berponi? Iya, Mak lihat kan? Itu tuh Mak. Iya kan Mak lihat kan? Mak, kita pulang. Ayo, pulang. Betul, jadi kalau dari orang tua gitu, sebab sempat saya nanya-nanya ke orang tua itu, beliau bilang
sebenarnya itu keranda. Sebelumnya kan kalau masyarakat sini nyebutnya kurung batang. Nah, cuman kata orang-orang nggak boleh disebut kurung batang, jadi sebutnya itu keranda. Warung kita tambah sepi aja ya, Mak. Iya, sejak keranda yang deket rumah Pak RT itu, semuanya pada ngeliat ya, Wi. Pada banyak yang pindah rumah atau pada takut keluar rumah, Mak. Kalau begini terus, kita bisa bangkrut, Wi. Ih, apaan sih Mak ngomongnya? Mudah-mudahan rame lagi ya, Wi ya. Iya, Mak. Ya udah, kamu nih rapi-rapiin. Mak ke dalam dulu ambil sayuran ya. Iya. Jadi keranda itu ada artinya, dia bilang tuh keramat daerah begitu. Jadi itu sebenarnya hal positif. Beliau bilang supaya warga masyarakat di Sawangan ini mengenal bahwa dulunya itu di sini banyak pejuang atau bagaimana begitu. Nyala kek, tadi nyala nggak pas giring mati? Lah. Hah, bisa nyala juga. Lu ngapa sih? Senter digetok-getok tangan begitu. Ngapa lu? Lagi sebel. Sebel ngapa? Gara-gara ada keranda terbang, orang kampung di sini jadi pada takut keluar. Termasuk mbak gua ketakutan mulu di rumah. Pergi ke warung minta dianterin. Sampai nyuci piring minta ditemenin sama gua. Udah sama, Cep. Gua juga lagi keki. Keki ngapa lo? Lah lu kan tahu, sejak ada kejadian keranda terbang di kampung kita, para ABG jadi ogah keluar malam. Otomatis gua jadi nggak bisa godain. Lu kan tahu, gua playboy. Lebo cap gayung. Coba itu. Pak RT kurang inisiatif sih ini. Harusnya dia datangin ustadz kek, paranormal kek. Bukan apa-apa, kalau kampung kita nih sepi, yang ada jadi banyak kemalingan. Contohnya kemarin sama Mas Yanto, roda duanya hilang. Mas Yanto kehilangan roda dua? Iya. Maksudnya roda dua motor? Gerobak somai. Coba itu, Mas Yanto yang tukang somai. Nah iya, gerobaknya dicolong. Hilang. 3 mingguan itu. Yang sempat heboh-hebohnya itu 3 mingguan. Enggak setiap hari. Itu kalau nggak salah malam Sabtu sama malam Selasa yang ada itu. Waktu itu yang saya alamin waktu itu malam Sabtu. Terus pas rapat untuk 17 itu kalau nggak salah malam Selasa itu. Pak. Oh, jadi gitu. Ngomongin saya di belakang. Gitu. Enggak, Pak RT. Saya mau bercanda doangan. Iya Pak, saya mah lagi curhat aja sama si Robi. Ya udah. Kalau emang begitu, sekarang kalian panggil semua warga untuk kumpul di rumah saya. Saya mau panggil Pak Ustadz untuk kasih pencerahan, termasuk kalian berdua. Beneran Pak RT? Iya. Saya mau panggil teman saya yang Pak Ustadz itu. Ayo. Ini Pak. Aduh, kocok baru nih. Nah, ini baru gua omongin. Iya, makanya. Waktu itu ya saya sempat agak sombong, mungkin kalau ada saya coba dah, saya pengen nemuin. Ya pas pisan ditemuin begitu. Itu jadi akhirnya kita percaya. Isu keranda terbang di RT 01 ini sudah tersebar kemana-mana. Dan para wartawan berdatangan mencari tentang keranda itu. Apakah kalian merasa terganggu? Kalian jadi ketakutan dan tidak berani keluar rumah. Sesungguhnya rasa takut itu hanya milik Allah. Mengapa kalian takut sama keranda ini? Itu hanya benda mati. Semua yang terjadi di dunia ini hanya seizin Allah. Tapi keranda itu kan membawa petaka, Pak Ustadz. Kalau terjadi apa-apa di kampung kita, bagaimana Pak Ustadz? Sudah 1 bulan ini ada nggak musibah yang terjadi di sini? Nggak ada kan? Ayolah, kita ini bertetangga, bersosialisasi. Keranda itu benda mati, hanya sendiri.
Sementara kalian ini rame-rame. Kenapa mesti takut sama keranda itu? Saya yakin kalau semua berserah diri kepada Allah, maka kita akan terhindar dari rasa takut dengan keranda itu. Wah, bener juga ya. Aku tuh pikir ya. Jadi seandainya ada kejadian dimanapun ya kan gitu, kalau menurut saya itu makan masing-masing itu alam gaib gitu. Jadi kalau untuk warga sendiri, untuk masyarakat sendiri ya jangan takut, itu aja gitu. Sebab kalau takut ya nanti kan jadi lingkungan sepi, nanti bisa dimanfaatin orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Di zaman yang serba modern seperti sekarang, hal-hal mistis penuh tanya rupanya masih kerap terjadi. Dan bukan hanya di wilayah-wilayah terpencil saja. Bahkan di kota besar yang padat pemukiman pun kejadian aneh dapat terjadi tanpa pandang bulu. Pada pertengahan tahun 2016 lalu, warga Sawangan Baru, Depok Timur, Jawa Barat digegerkan oleh kemunculan keranda terbang yang melayang dan berjalan sendiri tanpa ada yang mengusung. Bukan hanya 1-2 orang yang melihat, tetapi keranda terbang disaksikan oleh hampir seluruh warga sekitar. Tapi Aduh. Cep. Bener kan apa kata gua? Kita lagi aja yang disuruh ronda. Udah tugas kita, mau diapain lagi sih ah? Tugas kita sih tugas kita, Cep. Tapi kan di sini warga banyak. Ngapa jadi kita mulu yang disuruh ronda? Mendingan digajinya. Nggak apa-apa. Yang penting kamu kita aman. Aman sih aman. Nah kalau warga banyak jadi kita mulu yang disuruh ronda. Udah ikhlasin aja, ngapa sih ah? Lah, sebel aja PRT. Apaan sih lu? Hah? Cewek. Neng. Iya dong, gua kan kapal boy. Halo cewek, mau kemana malam-malam? Hah? Ya, Neng, abang anterin ya. Kalau gue liat nih cewek romannya jutek banget. Yang model begini apa yang lu harapin? Ya, lu belum tahu seninya lu. Kelihatannya doang nih cewek jutek, padahal anak. Bahaya sama lu ya? Judes. Gue tetap menarik. Neng, sendirian nih. Abang nganterin ya. Iya. Kalau ada kejadian seperti hikmah yang kita ambil adalah bahwasanya sebagai manusia kita menyadari bahwasanya kita hidup di bumi ini tidak sendiri, ada makhluk Allah yang lain. Dan ketika ada kejadian-kejadian unik yang dimunculkan oleh mereka, kita sebagai hamba Allah harusnya meyakini bahwasanya tidak perlu ada kekhawatiran kalau kita berlindungnya, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ingat baik-baik pesan Allah dalam Al-Quran, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu muslihat syaitan itu lemah. Tapi kenapa ternyata manusia itu sering takut, sering was-was, sering khawatir? Dikarenakan ketakutannya mengalahkan keberaniannya. Sehingga akhirnya ketika ada gangguan sedikit, dia menjadi takut. Padahal sebenarnya sejatinya antara manusia dan syaitan jauh lebih kuat manusia daripada syaitan itu sendiri. Karena Allah menyatakan kita sebagai manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk ciptaan. Jadi produk Allah yang paling sempurna ya ini manusia ini sebenarnya.